Hati karena menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfamar amma ba'd. Oh ya, ada permohonan pembacaan surah Al-Fatihah untuk Ibu Sutirah binti Suhaimi yang wafat hari ini, hari Senin ya, di Majenang Cilacap. Ibu dari Pak Mulyadi. Ibu Pak Mulyadi sebagai wakil ketua DKM Baitur Rahman. Wakil ketua DKM Baitur Rahman Bapak Mulyadi. Ibundanya yang meninggal yang bernama Ibu Sutirah binti Suhaimi, semoga Allah Ta'ala ampuni kesalahannya, Allah Ta'ala angkat derajatnya, Allah Ta'ala kumpulkan bersama para aulia, para salihin, bersama orang-orang yang mulia di hadapan Allah di sisi Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga yang ditinggalnya kesabaran dan ketabahan, diberikan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 131 apa 30? 130 apa 131? 131 mungkin sekarang ya. Fal isti'dadu aula. Bismillahirrahmanirrahim. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dad lid dunya wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah wa la'allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun aw sa'atun aw yawmun wahid. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaannya kepada beliau dan memberikan manfaatnya yang besar kepada kita, dan Allah Ta'ala melimpahkan barakahnya kepada kita, keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Imam Ghazali masih membicarakan mengenai waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dunia ini hanya sangatlah terbatas. Ya, kita tidak tahu kematian itu akan datang kapan tibanya. Kalau saja kita mau lelah, capek di dalam mencari urusan dunia, di dalam perkara dunia, kita mau bersabar, menyabarkan diri kita, lelah, capek, tapi kita sabar dalam urusan dunia. Kenapa kita tidak mau lelah berusaha untuk menggapai kebahagiaan yang di akhirat nanti, untuk kehidupan yang di akhirat yang kekal abadi nanti? Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Persiapan untuk akhirat setelah kematian ini lebih utama daripada persiapan untuk urusan dunia, kata beliau. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Isti'dad, persiapan. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasira, dan engkau tahu bahwasanya annaka la tabqa fiha, engkau tidak akan tetap lama tinggal di dunia ini kecuali hanya muddatan yasir, hanya waktu yang sebentar. Waktu yang sedikit. Wala'allahu lam yabqa min ajalika, bisa saja tidak tersisa dari ajalmu kecuali hanya satu nafas. Illa nafasun aw sa'atun, hanya sesaat, aw yaumun wahidun, atau satu hari. Sekarang ini banyak. Hari ini dan kemarin kawan saya ada yang meninggal. Kemarin ada, hari ini ada. Kemarin ada, padahal yang satu mungkin sebaya sama saya, yang hari ini di bawah saya usianya. Ya Allah. Ya mungkin ya kita juga ada di antara kerabat, saudara, tetangga kita yang hari ini wafat. Padahal mungkin kelihatannya sehat-sehat aja, biasa.
Walaupun memang kematian tidak melihat usia ya. Karena kematian kan sistem cabut bukan sistem urut ya. Kalau kematian sistem urut, yang tua dulu baru yang mudaan. Tapi sistem cabut, kita nggak tahu kapan. Bisa saja yang sehat lebih dahulu daripada yang sakit. Bisa saja yang muda lebih dahulu daripada yang tua. Tidak tersisa dari usiamu, umurmu ini hanya sesaat atau bahkan satu nafas atau mungkin satu hari au yaumun wahidun faqaddir hadza fi qalbika kulla yaum. Maka itu harus ada. Bayang seperti itu di dalam hatimu harus ada setiap hari. Engkau takdirkan bayang-bayangan perumpamaan seperti itu dan kemungkinan-kemungkinan tersebut harus ada selalu mengiang di telinga kita, selalu ingat di benak kita setiap hari. Kalau kita membayangkan dan kita kita mengetahui bahwa kematian tersebut akan datang secara tiba-tiba setiap saat, setiap waktu ada di dalam ingatan kita, tentu amal kita akan bertambah bagus, ibadah kita ada peningkatan insya Allah. Dan sebaliknya, urusan yang nggak bagus, ucapan perbuatan yang nggak bagus, maksiat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah lama kelamaan berkurang. Semakin berkurang, semakin waspada. Tingkat kewaspadaan kita terhadap perbuatan dosa insya Allah bertambah. Makin waspada dan makin waspada karena selalu kematian tersebut ada di dalam ingatan kita, yang bisa saja datang dalam waktu tiba-tiba. Ya memang tidak ada pemberitahuannya. Nggak ada Israel SMS kita dulu gitu ya, telepon kita dulu, ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada. Kalau Israel alaihissalam ada pemberitahuan kepada kita terlebih dahulu, ya semua orang pada siap-siap. Sekali 5 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, fulan, seminggu lagi anak nyabut roh ente. Seminggu lagi ajalmu tinggal seminggu lagi. Umurmu tinggal seminggu lagi. Usiamu tinggal sebulan lagi. Wah, kita langsung pada nangis, istighfar, banyakin sedekah, buang-buangin. Sedekah-sedekahin itu harta kita semuanya itu. Karena itu luar biasa. Seandainya seorang yang sudah wafat, ahli barzakh itu diberikan kesempatan untuk hidup ke muka bumi, diberikan kesempatan untuk hidup kembali ke dunia ini, niscaya mereka ingin sedekah, ingin bersedekah, karena luar biasa pahala daripada sedekah tersebut. Sehingga apabila mereka diberikan kesempatan sesaat saja ke muka bumi hidup di dunia, niscaya yang akan mereka lakukan adalah sedekah, bukan yang lainnya. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin wa kallif nafsaka sabr ala ta'atillahi ta'ala yauman fa yauman. Dan paksakan dirimu untuk bersabar di dalam taat kepada Allah, ala ta'atillahi ta'ala, di dalam berbuat taat kepada Allah yauman fa yauman, sehari demi sehari. Paksakan dirimu untuk bersabar. Emang sabar kan luar biasa. Pahalanya surga, ganjarannya surga, balasannya surga. Jadi balasan sabar itu surga, hadiahnya surga, bukan hadiahnya kipas angin. Kalau hadiahnya mungkin televisi, kipas angin, duit, ya orang nggak begitu ini. Tapi ini surga, berat, susah. Sabar itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Dan sabar itu ketika kejadian pertama, ketika pukulan hentakan pertama, disitulah orang terlihat sabar atau enggaknya. Kalau kejadian yang kedua dan yang berikutnya mungkin dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Tapi ketika pukulan pertama, hentakan pertama, kejadian pertama, itulah seseorang bisa diketahui dia sabar atau tidaknya. Innamas sabru inda sodmatil ula, kata Rasulullah. Innamas sabru inda sodmatil ula. Wa kallif nafsaka sabra ala ta'atillahi ta'ala. Jadi harus kita paksakan dirimu untuk bersabar dalam berbuat taat kepada Allah hari demi hari. Fa inna kalau qaddartal baqa'a 50 sanatan, jika engkau ditakdirkan menetap di dunia ini 50 sanatan, 50 tahun, wa alzamtaha sabra ala taatillahi ta'ala nafarat wastas'abat alaik, niscaya wa alzamtaha sabra, dan engkau melazimkan sabar dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala, nafarat wastas'abat alaik, niscaya itu akan berat. Niscaya akan berat padamu. Engkau akan merasakan berat.
Subhanallah. Padahal pahalanya nanti ganjarannya selama-lamanya abadi di akhirat. 50 tahun saja mungkin bagi kita susah berat. Sementara bagi orang-orang soleh yang telah memiliki kesungguhan iman kepada Allah Ta'ala, karena mereka memandang bukan hanya sekedar pahala yang mereka lihat, yang mereka bayangkan, tetapi perintah siapa ini sabar. Ini sabar perintah Allah. Dan ini jalannya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta dzalika farihta indal mauti farahan la akhir lahu. Jika engkau melaksanakan itu, sabar di dalam berbuat taat, farihta indal maut, engkau akan bahagia senang ketika mati. Farahan la akhir lahu, kegembiraan yang tidak berakhir selama-lamanya. Kegembiraan yang tak terbatas. Wa in sawafta wa tasahalta, namun jika engkau tunda-tunda, jika engkau menunda dan menganggap remeh, menganggap mudah, gampang, meremehkannya, ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuh. Kematian akan datang kepadamu di waktu yang engkau tidak mengiranya. La tahtasibuh, yang engkau tidak menduganya. Kematian akan datang kepadamu di waktu yang engkau tidak menduga, tidak mengiranya. Wa tahassarta tahassuran la akhir, dan engkau akan menyesal. Akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berakhir, dengan penyesalan yang abadi selama-lamanya. Mungkin ada saudara kita, teman kita yang dulu dia waktu hidupnya nggak pernah ngaji, nggak pernah mau diajak ke masjid. Sekarang dia udah meninggal, sekarang dia udah wafat. Ya Allah, kasihan banget ya. Iya, kalau sebelum wafat dia udah tobat, udah istighfar, udah memperbaiki diri, membaguskan ibadahnya. Dia udah mempelajari agama, walaupun mungkin ya belum banyak yang diketahui tentang urusan agama, tetapi sudah ada kesungguhan, sudah ada niat yang tekad bulat untuk dia memperbaiki diri, memperbaiki amalnya, masih mending. Namun bagi saudara kita, waliyadzubillah, semoga Allah Ta'ala pelihara iman kita, amin. Semoga Allah Ta'ala berikan kesungguhan istiqamah di dalam diri kita, amin ya rabbal alamin. Tapi bagi mereka yang ketika wafat belum sempat taubat, belum sempat ngerti sholat, belum ngerti wudu, belum pernah mau hadir ngaji ke masjid, majelis taklim, dia nggak peduli sampai akhir wafatnya mengenai sholat berjamaah, dia nggak peduli bagaimana kehidupannya yang mudah dengan iri, dengki, dendam kepada orang, hatinya yang kotor, dipenuhi kebencian kepada orang, dan tidak pernah akur sama saudara. Gak pernah dia damai sama saudara, selalu menyimpan kebencian, dengki, dendam bertahun-tahun, meninggal, ya Allah. Itu kerugian, penyesalan yang abadi selama-lamanya. Wa tahassarta tahassuran la akhir lahu, penyesalan yang tidak berakhir selama-lamanya. Nah, dia udah gak bisa ke dunia lagi. Coba seandainya dikasih kesempatan, jangankan setahun, sebulan, sehari saja, ini saya akan mereka bayar itu dengan seberapa banyak uang sekalipun. Kalau orang-orang yang kaya ini yang udah meninggal, dikasih waktu kesempatan untuk hidup ke dunia sehari, apalagi seminggu, sebulan ya, dan dia bisa bayar dengan uang, dengan harta sebanyak apapun, niscaya akan mereka lakukan. Niscaya akan mereka lakukan itu, walaupun mereka harus membayar sejumlah uang yang besar sekalipun. Makanya sebelum penyesalan tersebut na'udzubillah menimpa kita, sebelum na'udzubillah jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat, maka kita bersungguh-sungguh memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan pengajian tuh kayak buat orang yang nganggur ya, buat orang yang gak punya kesibukan. Ada sebagian orang begitu, menganggap dirinya sibuk sehingga dia gak ada kesempatan untuk hadir ke majelis. Dia menganggap dirinya orang-orang yang suka hadir di majelis, di pengajian tuh orang-orang pengangguran semuanya. Sementara dia orang yang sibuk, super sibuk. Padahal semuanya ini kita punya tugas, kita punya kesibukan. Masing-masing setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini punya kesibukan. Dengan profesi yang berbeda, dengan kesibukan yang beragam, yang bermacam-macam. Tetapi harus wajib kita sempatkan waktu untuk belajar agama, untuk ngaji. Kalau saja untuk dia menyelesaikan tugas, urusan kantor, urusan pekerjaan, dia bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Yang sekolah, yang kuliah, untuk skripsi,
tugas sekolah, tugas kantor, tugas pekerjaan, tugas dari atasannya, bosnya, pimpinannya. Wah, dia berusaha untuk semaksimal mungkin, sebagus-bagusnya untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan pangkat, naik jabatan, atau untuk mendapatkan materi, sejumlah uang, gaji tambah, naik gaji dan sebagainya. Padahal itu akan ditinggal semua. Padahal dia akan tinggalkan, dan yang ada hanya penyesalan nanti di akhirat. Sebelum di akhirat, negeri yang kekal abadi selama-lamanya, di dalam kubur, di alam barzakh, di dalam kuburnya dia akan menyesal sesal-sesalnya, penyesalan yang besar, dengan penyesalan yang nggak berarti lagi, nggak ada artinya lagi itu penyesalan. Sementara dia melihat, oh dia orang sibuk, orang penting, yang hadir di pengajian itu orang-orang pengangguran, orang yang nggak penting semuanya. Padahal semuanya kita ini punya kesibukan, tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita taufik, pertolongan, kemudahan, sehingga kita bisa menyempatkan, dan kita harus menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mencari ridha Allah, mencari sesuatu yang di sisi Allah Ta'ala yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah sampai akhir hayat kita, kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Seseorang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada manusia atau sesama manusia. Hubungan sesama manusia yang akan diperbaiki oleh Allah, akan dibuat bagus oleh Allah Ta'ala. Urusan ekonomi, urusan pekerjaan, usaha, dagang dan sebagainya, pencarian nafkahnya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, berkah melimpah karena dia membaguskan hubungannya dengan Sang Pencipta, karena dia memperbaiki hubungannya, ikatan dan jalinannya yang erat dengan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Wa inda sabahi yahmadul qawmus sura, atau ada yang membaca yuhmadul qawmus sura. Ini ada istilah inda sabahi yuhmadul qawmus sura, ketika di pagi hari maka orang-orang yang begadang, yang berjalan di waktu malam itu mereka dipuji. Wa inda sabahi yuhmadul qawmus sura, di sini yahmadu Wa inda sabahi yuhmadul qawmus sura, ketika di pagi hari orang yang melakukan perjalanan di malam hari dipuji. Artinya dia akan lebih cepat sampai. Orang yang berjalan di malam hari, melakukan perjalanan di malam hari, dia mau ke Jawa, malam-malam berangkatnya. Ba'da Isya tengah malam. Subuh udah sampai di Pekalongan. Subuh udah sampai di Semarang. Bahkan pagi udah sampai di Solo. Waktu duha aja belum sampai duha udah sampai di Surabaya. Tapi kita berangkatnya pagi, ya masih di Bekasi, masih di tol layang MBZ, jam 7 jam 8 berangkatnya. Wa inda sabahi yuhmadul qawmus sura, di pagi hari, inda sabah di pagi hari, maka dipuji atau mendapatkan pujian orang-orang, sekelompok orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Itu ungkapan istilah untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berbuat baik. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin, dan ketika mati akan datang kepadamu kabar yang yakin, kabar yang meyakinkan, yang tidak ada hoaxnya, yang tidak ada bohongnya, yang 100%. Selama ini ternyata sholat itu wajib, ternyata nutut ilmu ngaji itu wajib. Dia baru yakin ketika kematian mendatangi dia. Wala ta'lamunna naba'u ba'da hin, sungguh kalian akan mengetahui kabarnya, beritanya setelah ini, setelah beberapa saat kemudian. Ba'da hin, dalam waktu yang dekat. Dalam waktu yang dekat kalian akan mengetahui kabar yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian dustakan selama ini, yang kalian ragukan, yang kalian kurang percaya, bahkan tidak percaya selama ini. Maka ketika mati dia yakin. Dalam kubur, siksa kubur, azab kubur sudah dia lihat. Dia sudah menyaksikannya. Yang selama ini dunia nyata, akhirat hanya cerita. Ketika mati, akhirat nyata, dunia yang tinggal cerita. Dunia yang hanya tinggal cerita kisah dia dulu punya sawah sekian, pekerjaannya ini. Ya Allah, kemarin saya ngapain aja di dunia ya, 20, 30, 50, 60 tahun. Sekarang ternyata begini, saya mati juga ya. Ternyata mati itu benar ya. Yakin ternyata benar apa yang diberitakan oleh Allah, oleh Rasulullah, disampaikan oleh para ulama-ulama sebagai pewaris-pewaris Rasulullah, ternyata benar.
Dia baru meyakini, memastikan kebenarannya ketika dia sudah masuk ke dalam kubur. Sebelum kita Allah Ta'ala masukkan ke dalam kubur, sebelum kita berada di dalam kubur atau di alam barzakh, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala perbaiki hubungan kita dengan Allah, ucapan perbuatan kita, hati nurani kita, amal kita semoga bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wa idh qad arsyadnaka ila tartibil awrad falnadhkur kayfiyata salati wa siyam wa adabahuma wa adabal imamah wal qudwa wal jumu'ah. Wa idh qad arsyadnaka ila tartibil awrad. Kalaupun kami telah membimbingmu, arsyadnaka, kalaupun kami telah membimbingmu untuk di dalam penyusunan wirid, ila tartibil awrad, susunan daripada wirid-wirid yang disusun atau yang dibimbing oleh Imam Ghazali kepada kita. Falnadhkur kaifiyata shalah wa siyam, maka kami akan menyebutkan kepadamu bagaimana tata cara salat dan puasa. Wa adabahuma, dan adab keduanya, adab salat, adab berpuasa. Wa adabal imamah wal qudwah, adab berimam, menjadi imam, dan adab bermakmum, al qudwah, mengikuti, bermakmum, berqudwah, bermakmum di dalam salat. Wal jumu'ah, dan juga adab di dalam salat Jumat, dan hal-hal yang berkaitan yang berhubungan dengan masalah Jumat. Itu nanti ada satu persatu di dalam kitab ini, Bidayatul Hidayah, mengenai adab-adab salat, adab puasa, makmum dan imam. Lalu juga adab salat Jumat, walaupun tidak sedetail dalam urusan masalah fikihnya sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih, ada fikihnya juga yang disinggung, dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Tetapi juga di sana ada adab-adab, selain ada syarat, rukun, sunnah-sunnah, adab-adab yang lebih mendominan dan lebih diperhatikan oleh Imam Al-Ghazali, lebih fokus dalam kitab ini adalah mengenai pembahasan dari segi tasawufnya, dari segi adabnya. Nah, sekarang beliau akan memulai menjelaskan kepada kita adab salat, adabus salati. Bagaimana adab salat? Salat itu perintah Allah Ta'ala. Kita berdiri di hadapan Allah, kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah. Makanya Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, putra Sina Husain. Sina Husain cucunya Rasulullah, berarti beliau cicitnya Rasulullah, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin yang dijuluki Zainal Abidin, hiasan orang-orang ahli ibadah, hiasan para ahli ibadah. Namanya Ali, julukannya Zainal Abidin. Dan setiap malam beliau salat sunnahnya 1000 rakaat. Dalam semalam 1000 rakaat. 1000. Dalam semalam 1000 rakaat. Ya Allah, kita semalam 2 cangkir ngopi. Semalam sebungkus mungkin rokok kali ya. Hampir sebungkus, setengah bungkus malaman begadang. Bukan salawat sekian ribu kali, bukan baca Quran sekian juz atau sekian lembar, sekian halaman. Ya Allah. Ya walaupun mungkin kita masih ngopi, ngobrol kongko-kongko, tapi sempetin sholat, baca Quran, wirid, zikir, baca sholawat, walaupun hanya berapa ratus kali baca sholawatnya. Sholat hanya 2-4 rakaat, atau baca Quran walaupun hanya 1-2 ayat, 1 halaman dan sebagainya. Baik malam maupun siang, kita harus luangkan waktu, karena ini yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Sementara kesibukan dunia, apalagi waktu yang terbuang begitu saja sia-sia, akan menjadi penyesalan buat kita. Waktu yang terbuang sia-sia saja, yang tidak digunakan untuk bermaksiat, akan menjadi penyesalan. Bagaimana kalau waktu itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Hanya sekedar yang mubah, nongkrong, ngopi bareng gitu, ngobrol yang mubah, bukan ghibah, ngomongin orang, bukan namimah. Hanya ngobrol begitu saja, kongko, ngopi, kopdar istilahnya, kopdar, kopi darat, ngobrol bareng begitu aja. Hal yang sia-sia itu akan menjadi penyesalan nanti di akhirat, membuat kita menyesal. Bagaimana lagi
keadaannya naudzubillah kalau waktu itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan penyesalan lagi, lebih daripada itu. Adabus salati fa idza faragta min taharatil hadath. Bila engkau selesai, faragta, jika engkau selesai dari bersuci dari mengangkat hadath, bersuci dari hadath, wa taharatil khabath fil badan wa thiyab wal makan, dan suci daripada najis, al khabath an najasah, suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat, wa min satril aurati, dan dari menutup aurat, selesai menutup aurat, minasurrat ila rukbah, dari pusar hingga ke lutut buat orang laki-laki. Fastaqbilal qiblata qa'iman, jika engkau telah selesai bersuci dari najis pada pakaian badan dan tempat, suci dari hadas kecil dan besar, selesai menutup aurat, udah rapi, pakai baju nutup aurat, fastaqbilal qiblata, menghadaplah ke kiblat, qa'iman murawihan baina qadamaik, jadi engkau berdiri dan murawihan mujawizan mujawiran murawihan baina qadamaik, jadi di antara kedua sejajar, di antara kedua tumitmu, murawihan baina qadamaik bihaitsu la tadummuhuma, jadi renggang, sejajar tapi renggang, bihaitsu la tadummuhuma, tidak engkau rapatkan, tidak engkau gandengkan, jadi bukan dirapatkan. Coba kita lihat di dalam syarahnya nih. Mungkin ada tambahan. Murawihan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma, tidak engkau rapatkan, mufarriqan, merenggangkan. Artinya murawihan mufarriqan, engkau renggang, engkau pisah, jangan dirapatkan. Murawihan ay mufarriqan, dipisah. Nadban baina qadamaika qadra shibrin bihaitsu la tadummuhuma, sekedar sejengkal. Jadi antara tumit kaki kanan dan kiri itu, kaki kanan dan kaki kiri itu sekedar satu jengkal, sekira-kira satu jengkal. Shibir itu satu jengkal. Jarak, jangan lebar begini. Ada orang yang renggang begitu sampai ngangkangnya lebar banget. Bukan sejengkal, mungkin dia 2 jengkal, mungkin 4 jengkal kali begitu. Ini menyalahi sunnah, woi, nyalahi sunnah itu. Menyalahi sunnah. Ada orang yang sholat begini ngangkang gitu. Ngangkang lebar banget. Kata para ulama sejengkal. Lagi kelihatannya aja pemandangnya kagak enak begitu ya. Ngangkang banget, lebar banget. Sampai 1 meter. Setengah meter atau 1 meter. Jarak antara kaki kanan sama kaki kirinya itu renggang banget. Jadi kata para ulama, Imam Ghazali sejengkal. Sejengkal segini, biasa sejengkal. Hanya sudah 1 jengkal kurang lebih segini. Kaki kanan sama kaki kiri itu. Itu juga posisinya enak dilihatnya, bagus, indah. Tapi kalau begitu enak banget. Subhanallah. Murawihan ay mufarriqan. Pisah sejajar, pisah sekedar 1 jengkal. Bihaitsu la tadummuhuma, jangan kau rapatkan, juga enggak rapat juga. Jangan terlalu renggang dan enggak rapat juga, gandeng, rapat enggak juga, sekedar 1 jengkal. Wastawi qa'iman, dan kau lurus rapat. Lurus, wastawi qa'iman, lurus berdiri, tegak berdiri, tegak lurus berdiri, tegak lurus berdiri, wastawi qa'iman. Ada tambahan di dalam syarahnya di kitab Al-Kifayah. Ada syarah penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani, ada syarah kitab ini. Kitab dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Maraqil Ubudiyah. Ada lagi nih Al-Kifayah, karangan ulama mutaakhirin. Al-Kifayah syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi semuanya ada adab-adab, aturan-aturan. Walaupun memang tidak membatalkan sholat, tetap sah sholatnya orang yang renggangnya terlalu jauh gitu, yang terlalu jaraknya jauh, itu tetap yang terlalu lebar, tetap sah sholatnya, tetapi dia menyalahi sunnah.
Sunnahnya adalah hanya sekitar jaraknya 1 jengkal. Dan dia, nah, mana murawihan? Murawihan tadi di sini mufarriqan, juga murawihan, mufarriqan nadban baina qadamaika wa dhabitu haitsu la ta'dhumuhuma. Wastawi wujuban qa'iman, dan wajib berdiri, tentunya wajib tegak berdiri bagi salat fardu. Di dalam salat fardu, dalam salat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri, sakit, maka boleh duduk. Tapi salat fardu wajib berdiri bagi yang mampu, yang sehat. Tapi kalau salat sunnah boleh duduk walaupun Anda mampu. Walaupun Anda gagah, sehat, bisa berdiri, tetapi salat sunnahnya duduk. Namun pahalanya separuh, setengah, 50%. Didiskon 50%, pahalanya dipotong 50%. Itu yang dimaksud dengan apa? Salatul qa'id nisfu ajril qa'im. Salat orang yang duduk separuh, setengah daripada pahala orang yang salat berdiri. Maksudnya di dalam salat sunnah. Di dalam salat sunnah mampu berdiri, tetapi dia salat sunnahnya duduk. Salat ba'diyah isya duduk, salat witir duduk, sah, tapi pahalanya separuh. Adapun bagi orang yang salat fardu duduk karena sakit, tetap dia tidak dikurangi, tetap 100%. Karena dia sakit, ada uzur, maka salat fardunya itu duduk. Coba kalau dia sehat, ya kan berdiri. Karena salat fardu wajib berdiri. Ketika dia berhalangan, ada uzur tidak mampu berdiri dan salatnya duduk, tetap itu tidak berkurang. Tidak separuh pahala, tidak setengah ganjarannya dari Allah Ta'ala, tetap 100%. Adapun yang separuh itu di dalam salat sunnah, mampu berdiri tetapi dia lakukan dengan duduk. Waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim, dan bacalah surah An-Nas. Surah Qul a'udzu birabbin nas, para ulama menganjurkan agar kita sebelum takbiratul ihram baca Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum takbiratul ihram membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Malikin nas pendek. Jangan dibaca malikin nas. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kalau dalam Fatihah boleh maliki yaumiddin, ada riwayat maliki yaumiddin dibaca pendek, tanpa mad, tanpa alif, mimnya. Banyak para ulama karena ada dua riwayat, ada dua qiraah, dua bacaan, bil mad dan tanpa mad, boleh panjang maliki dan maliki, maka mereka banyak membaca yang panjang maliki yaumiddin di rakaat pertama dan maliki di rakaat kedua. Maliki di rakaat kedua, maliki di rakaat pertama. Agar memang kan sunahnya surah yang dibaca di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Misalkan rakaat pertama baca wadduha, rakaat keduanya yaitu alam nasyrah watini, begitu. Jangan dibalik, rakaat pertama alam nasyrah watini, rakaat keduanya wadduha, malah lebih panjang. Itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Ya seperti imam salat Jumat, misalkan rakaat pertama surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Jangan dibalik, rakaat pertama hal ataka, rakaat kedua sabbihis, itu menyalahi sunnah kalau dibalik. Dari segi urutannya juga lebih dahulu, dari segi urutan di dalam Al-Qur'an posisinya. Dan juga yang diutamakan rakaat pertama harus lebih panjang, disunahkan lebih panjang surahnya daripada rakaat kedua. Nah, di dalam bacaan surah yang fardu, yang wajib itu Fatihah, ada dua qiraah, maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin. Maka yang dibaca panjang maliki yaumiddin kita baca di rakaat pertama, sementara maliki yaumiddin yang pendek maliki, enggak pakai mad, mimnya pendek, maliki yaumiddin di rakaat kedua. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi sebagian ulama membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu ada di Wirdul Latif. Di Wirdul Latif bacaan yang dibaca ba'da subuh pagi setelah Qulhu al-Falaq an-Nas, kita membaca itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kehadiran mereka.
Aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan dan dari kehadiran mereka. Kenapa kita memohon perlindungannya kepada Allah dari syaitan, dari jin dan segala macam? Ya karena pemiliknya Allah, penciptanya Allah. Yang dapat melindungi kita dari syaitan ya Allah. Jangan datangnya ke setan lagi, ke dukun. Jangan minta bantuan setan lagi. Kita berlindung kepada Allah. Kita takut dari setan, berlindung dari setan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala kita berlindungnya. Wa ahdir tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai benteng penjagaan dari syaitanir rajim. Wa ahdir qalbaka, hadirkan hatimu. Ini yang paling utama. Yang paling penting di dalam salat itu hudurul qalbi, hudurul qalb. Kehadiran hati kita. Kita fokus, hadir hati kita, sadar bahwa kita di dalam salat, bahwa kita sedang ruku, bahwa kita lagi sujud. Sadar bahwa saya lagi bertasbih. Sadar bahwa kita lagi baca Fatihah, sadar. Dan kita mengetahui artinya. Ahdir qalbaka, hadirkan hatimu. Wa farrighhu minal wasawis, kosongkan dari bisikan-bisikan syaitan, dari ingatan-ingatan terhadap dunia. Wa anzur baina yaday man taqumu man tunaji. Lihat, perhatikan di hadapan siapa engkau berdiri dan siapa yang engkau ajak munajat ini. Yang engkau ajak dialog ini siapa? Engkau akan munajat berdialog dengan siapa? Ya ibadallah, ya ikhwani. Engkau akan berdiri di hadapan siapa dan engkau akan bermunajat dengan siapa? Baina yaday man taqumu wa man tunaji. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin beliau seringkali pingsan. Mutakbiratul ihram pingsan, jatuh pingsan. Ketika beliau sudah sadar ditanya, "Ya Imam, ya ibna Rasulullah, wa cucunya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Padahal engkau ini orang alim, engkau ini cucunya Nabi, orang saleh, orang besar, yang termulia di antara kita, paling alim di antara kita. Pewarisnya Nabi, pewaris datukmu Rasulullah, engkau ini adalah pewarisnya Rasulullah." Maka Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Atadri baina yaday man taqum wa man tunaji." Apakah engkau enggak tahu, engkau enggak sadar, saya ini akan berdiri di hadapan siapa? Saya ini mau berdiri di hadapan siapa? Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan presiden. Saya ini akan berdiri di hadapan Allah, Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang mengatur segalanya. Baina yaday man taqum wa man tunaji, dan siapa yang engkau ajak munajat ini. Wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashhunin bi wasawisid dunya wa khaba'ithis syahwat. Wastahi, malulah engkau an tunaji maulaka, bermunajat kepada Tuhanmu, munajat kepada Allah Ta'ala biqalbin ghafil, dengan hati yang lalai, dengan hati yang lalai, yang teledor. Biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya, dan hati yang penuh dengan bisikan-bisikan dunia. Mashhunin biwasawisid dunya. Allah. Mashhunin ay al-madhkur minas sadri wal qalb. Yang penuh dengan, di dalam hati, di dalam dada ini penuh dengan bisikan-bisikan dunia, ingatan-ingatan terhadap dunia. Wa khaba'ithis syahawat, dan juga syahwat yang keji, dan juga ingatan terhadap syahwat yang keji, waliyadzubillah, yang kita dilarang untuk kita ingat, untuk kita kerjakan. Wa alam annahu azza wa jalla mutali'un ala sarirati, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla yang maha mulia, yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala mutali'un ala sariratik, Allah Ta'ala mengawasi sarirahmu, batinmu. Wa nadhirun ila qalbika, melihat hatimu. Wa innama yataqabbalu Allahu salataka biqadri khusyu'ika wa tawadhu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Hanya saja Allah Ta'ala menerima salatmu, yataqabbalu Allahu salataka, Allah Ta'ala menerima salatmu biqadri khusyu'ika, menurut kadar khusyukmu, tawadhu'mu, khudu' dan ketenanganmu, wa tadarru'ika,
menundukmu, engkau tunduk kepada Allah, tadarru, tundukmu kepada Allah, khudu'mu, tenang anggota tubuhmu, tenang anggota tubuh dan tunduk hati kita di hadapan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Kadar khusyuk kita, kehadiran hati kita. Bagaimana cara untuk khusyuk? Kiat untuk menggapai khusyuk dan kehadiran hati tentu dengan ilmu semuanya. Harus didasari ilmu agama. Modal utama adalah ilmu. Tanpa ilmu mustahil seseorang akan khusyuk, akan fokus, akan sadar bahwasanya Allah Ta'ala yang melihat, mengawasinya. Dan dia tahu, sadar apa yang dia baca, mengetahui apa yang dia ucapkan. Dia tahu arti setiap bacaan sholat. Dan dia sadar apa yang sedang dia lakukan itu mana khusyuk dan kehadiran hati bersama Allah di dalam salat. La ilaha illallah. Fa'budu fi salatika ka'annaka tarah. Maka beribadahlah, sembahlah Allah Ta'ala di dalam salatmu ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya dia yang melihatmu. Ini namanya al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Memang kita tidak ada yang melihat Allah Ta'ala di dunia. Jika engkau tidak mampu, tidak ditakdirkan dan memang tidak melihat Allah di dunia, maka yakinlah Allah Ta'ala yang melihatmu. Kalau kita yakin kita nggak bisa melihat Allah, tetapi kita yakin Allah yang melihat kita. Itu al-ihsan. Sebelum kita menghadirkan keberadaan Allah yang melihat kita, maka sekarang kita ambil contoh bagaimana kalau kita sholat sementara kita dilihat oleh seseorang yang kita segani, dan kita dilihat sholat oleh kebanyakan orang, oleh banyak orang. Semua orang, sekian banyak orang melihat, memperhatikan sholat kita. Dia melihat bagaimana tata cara sholat kita. Tentu kita akan malu kalau sholatnya asal-asalan. Kalau sholatnya ngasal, kita bakal malu. Wah, kita bakal bagusin. Takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Baca Fatihahnya, khusyuknya, wah seakan-akan dia khusyuk. Maka dia akan membaguskan sholatnya ketika ada seseorang yang dia segani atau banyak orang melihat dia, mengawasi dia dan memperhatikan sholatnya. Otomatis sholatnya dia bakal benar, bakal bagus, nggak sembarangan, nggak asal. Tapi kalau dia sholat sendiri, karena berhubung nggak ada yang melihat, berhubung tidak ada orang-orang yang saya malu, saya segan, nggak ada, saya sendirian, sorangan baik, dewekan baik, ya. Kita sendirian, asal-asalan. Nah kalau saja kita malu sama manusia ketika dilihat sholat kita asal-asalan, sholat kita sembarangan, kita malu sama manusia, kenapa kita nggak malu sama Allah? Nanti lama-kelamaan akan ada perasaan itu di dalam hati kita. Kenapa saya harus memperbagus sholat saya di depan orang? Karena dilihat oleh orang banyak. Kenapa saya nggak merasa cukup dengan pandangan Allah, dengan penglihatan Allah Ta'ala Rabbul Alamin? Padahal yang melihat saya ini Allah, yang menilai Allah, dan memberikan pahala juga Allah, yang membalas ibadah kita, yang membalasnya itu ganjarannya nanti dari Allah Ta'ala, yang memberikan pahala dan segala macam yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ya Allah, bukan manusia. Kenapa saya harus puas dengan penglihatan manusia? Kenapa saya harus merasa ridho, puas dengan pujian manusia? Kenapa saya enggak merasa puas dengan penglihatan Allah, dengan pujian dari Allah Ta'ala Rabbul Alamin? Itu yang harus selalu ada di dalam benak kita ketika kita sholat, dan ketika kita di luar sholat pun demikian. Jika seseorang telah menghadirkan hatinya, dia tunduk kepada Allah Ta'ala di dalam sholat, nanti di luar sholat pun dia akan tunduk hatinya. Dia tidak akan mengangkat hatinya, tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Maka tetap hatinya akan sujud, akan merendah. Buah hasil efek daripada sujudnya di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ketika dia sujud, hanya dahinya saja yang dia tempelkan ke tempat sujud, yang dia letakkan di bumi atau di tanah, tetapi dia tidak sujud hatinya, batinnya tidak sujud, maka jangan harap dia akan sujud di luar sholatnya. Maka jangan harap dia akan tawadhu, akan merendah kepada orang di dalam sholat, di luar sholatnya. Pasti dia akan mengangkat dada, membusungkan dada, dia akan berlaku sombong, angkuh.
Karena yang dia letakkan di dalam sholat hanya dahinya saja, bukan hatinya, bukan jiwanya. Hatinya yang dia tundukkan di hadapan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Orang yang telah memahami dan menyadari dan dia mendapatkan sirru sujud, dia sudah menemukan dan merasakan nikmatnya sujud, dia sudah merasakan dan mengetahui rahasianya sujud, maka di luar sholat pun dia akan sujud kepada Allah. Bukan dahinya tetapi hatinya sujud kepada Allah. Dia akan merendah kepada sesama manusia, tidak akan sombong angkuh, nggak mungkin belagu, nggak akan petantang petenteng, nggak merasa hebat, nggak akan merasa hebat, nggak akan merasa hebat. Kalau orang sombong merasa hebat, berarti dia belum benar sholatnya. Sholatnya belum benar, sujudnya belum benar tuh. Kalau kita masih merasa, oh gue lebih hebat dari si fulan, saya lebih mulia dari si fulan, saya lebih baik dari si fulan, berarti dia belum memahami, belum mendapatkan sirru sujud, rahasia sujud kepada Allah. Fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kita tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah Ta'ala yang melihatmu, yang melihat kita. La ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita sadari, yang harus selalu ada perasaan itu di dalam diri kita, khususnya di dalam salat. Kalau kita biasa menghadirkan keberadaan Allah yang melihat kita, mengawasi kita di dalam salat, nanti di luar salat pun kita akan sadar akan keberadaan Allah yang melihat kita. Kita sadar, dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau pengawasan CCTV ini bisa mati, CCTV bisa mati, kalau listrik mati, mati, bisa rusak. Tapi pengawasan Allah Ta'ala, CCTV-nya Allah Ta'ala nggak pakai setrum, nggak pakai listrik, nggak pernah off, nggak pernah rusak, nggak akan pernah rusak, nggak pernah telat, nggak akan telat. CCTV kadang bisa telat, kayak sinyal bisa telat. Lagi live streaming, kita lihat maulid live streaming, yang di tempatnya udah asyraqol, udah fasal sekian, live streamingnya telat 2 menit, telat 5 menit. Tapi CCTV-nya Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Maka kalau kita menghadirkan kehadiran Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah Ta'ala setiap saat, dari awal sholat takbiratul ihram sampai salam, maka insya Allah nanti di luar sholat pun kita akan tetap sadar kita ini di dalam pengawasan Allah, kita ini di dalam penglihatan Allah Ta'ala Rabbul Alamin, sehingga kita malu dan berat, susah untuk bermaksiat kepada Allah. Kita akan menjauh dari perbuatan maksiat sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara sholat, ini perkara yang sangat amat penting. Jadi sholat itu sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Sholat itu sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Cek orang Sunda mah sapoe 5 kali, sanes 5 poe sakali, sanes 5 poe sakali, tapi sapoe 5 kali, sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Ada orang yang sholatnya seminggu sekali, Jumat doang. Yang lebih parah lagi yang sholatnya setahun sekali, Idul Fitri, padahal sunnah itu. Itu sunnah, nggak sholat Idul Fitri juga tetap nggak dosa, nggak apa-apa. Sementara yang wajib, yang fardu 5 hari sekali diabaikan. Tersolat, terkagak, zuhur sholat, asar enggak, zuhur enggak sholat, maghrib sholat, isya enggak, maghrib isya sholat, subuh lewat. La ilaha illallah. Jadi ini perkara sholat ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib, kedudukan sholat di dalam agama itu sama seperti kepala di dalam tubuh manusia. Sebagaimana engkau tidak pernah melihat ada orang hidup tanpa kepala, begitu juga nggak sah, nggak diterima agamanya seseorang yang dia tidak mendirikan sholat. Ada nggak orang yang hidup tanpa kepala? Nggak ada kepalanya tapi bisa hidup? Nggak ada. Nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya tangan, nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi nggak ada orang yang hidup tanpa kepala. Ada orang jalan nggak ada kepalanya gitu. Itu apa namanya, genderuwo ya? Apa memedi? Apa jurig? Bisa jurig, memedi. Apalagi namanya kolong wewe dan segala macam. Nggak ada kepalanya, atau kuntilanak, sundel bolong, segala macam. Nah, nggak ada orang yang hidup tanpa kepala. Oh, itu jurig segala macam. Nggak ada orang yang hidup tanpa kepala. Begitu pula tidak diterima, tidak sah. Allah Ta'ala nggak terima ibadah yang lainnya. Tidak diterima ibadahnya dan agamanya
kalau dia tidak mendirikan sholat. Apa itu mendirikan sholat? Dia mengerjakan sholat terus menerus di dalam waktunya serta memenuhi syarat serta rukunnya. Dengan memenuhi syarat serta rukunnya. Kalau dia hanya sekedar sholat tapi dia tidak memenuhi syarat dan rukunnya, belum dikatakan atau tidak dikatakan orang yang mendirikan sholat. Atau dia ngerti, tahu syarat dan rukunnya sholat, dia alim, rukunnya sholat dia tahu, syaratnya sholat dia tahu, tapi tapi sholatnya jarang-jarang, ntar sholat ntar enggak, jarang-jarang, dia tidak lazim, tidak istiqamah, dia tidak muwadhabah, tidak terus menerus melaksanakan sholat 5 waktu, juga dia belum dikategorikan orang yang mendirikan sholat. Walaupun dia tahu syarat dan rukunnya sholat tetapi tidak istiqamah. Atau dia sholat tetapi di luar waktu, begitu juga itu tidak dikatakan orang yang mendirikan sholat. Belum dikatakan orang yang mendirikan sholat. Kalaupun dia sudah sholat tetapi di luar waktu, selalu di akhir waktu, selalu sudah di luar dari waktunya, selalu terlambat, sudah keluar dari waktu, itu orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna wail, kecelakaan bagi orang yang melalaikan sholat di situ artinya sholat tetapi sudah di luar waktu. Mereka mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya sholat tersebut. Sholat zuhur udah jam 3, sholat asar udah jam 6, udah setengah 6 lewat, udah mau maghrib, udah maghrib bahkan. Sholat maghrib udah masuk waktu isya, sholat isya udah adzan subuh. Sholat subuh udah terbit matahari, udah isyraq, udah keluar dari waktunya, udah habis waktunya. Itu yang masuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang bagaimana keadaan sholat anak istri kita? Bagaimana sholatnya anak istri kita? Pak, sholatnya anak istri kita, keluarga kita bagaimana? Ada yang rajin ke masjid, berjamaah mundar-mandir ke masjid, ngaji juga rajin, tapi dia nggak peduli sama sholat anak-anaknya. Dia nggak pernah lihat, dia nggak pernah perhatikan, nggak pernah tanya anaknya yang udah SMP, SMA sholat atau enggak, dia biarin. Nanti percuma, dia akan diseret oleh Allah Ta'ala ke neraka. Si bapak tersebut tetap akan celaka, akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Percuma kamu sholat. Apa artinya kamu sholat berjamaah ke masjid setiap hari, ngaji ke sana kemari, tetapi kamu tidak perhatikan anak istrimu. Kamu nggak pernah tanya anak udah sholat apa belum. Habis nonton bola, habis begadang, wah, nggak dibangunin sholat, dibangunin sholat dia marah, kesian, dia baru tidur tadi jam 3, baru tidur baru setengah 4, ya kesian, sebor pakai kopi biar sambil diminum sama dia biar ditelan. Sebornya pakai kopi, pakai teh, pakai RS, sebor, siram. Nah kalau terjadi kebakaran aja kita seret. Kalau ada kebakaran kita akan selamatkan, kita seret. Kalau dia nggak mau bakal kita seret. Ini kebakaran bukan kebakaran api nih. Daripada api dunia mendingan api dunia daripada api akhirat. Kalau saja terjadi kebakaran akan kita seret itu anak. Kalaupun dia nggak bangun bakal diseret. Nah sementara kalau dia nggak sholat, dibangunin sholat susah, seret juga lebih perhatian daripada kita terhadap urusan-urusan dunia tadi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu kita mengikutinya, amin. Dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat, yang memperhatikan salat, yang menjalankan adab-adabnya salat, yang kita memperhatikan perkara salat, baik syarat dan rukunnya yang lebih utama dan juga serta sunnah-sunnahnya serta adab-adabnya. Semoga Allah Ta'ala limpahkan taufiknya kepada kita, perhatian di dalam urusan salat, perkara salat, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ya rabbana. Tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lava ashrafna fatub laina taubah wastur lana al-awrati wa amin rawati
waghfir li walidina wa kulli dhi mahabbah